Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bulan Ramadan yang keberapa hari ini? 6. Hari yang 7. Ya. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kuliah subuh online. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari. Beliau menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan sekurang-kurangnya ada berapa faktor, Mas Abdullah? Ada 3 faktor. Apa yang pertama, Mas Suka? Faktor keagamaan. Keagamaan. Yang kedua, Mas Abdurrahman? Faktor alami. Faktor alami. Yang ketiga, Mas Usama? Faktor perbuatan. Faktor perbuatan. Contoh dari faktor keagamaan, Mas Anjasyah? Zikir. Zikir, bagus. Contoh dari faktor alami, Mas Abdullah? Manusia tabiatnya suka apa? Makan yang enak, ya. Terus apa? Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, ya. Faktor amaliyah atau perbuatan, contohnya masuk ke Main. mengisi waktu dengan aktivitas yang mengasyikkan, ya, atau berdisiplin. Ini beberapa hal yang kita telah sampaikan. Dan yang bisa memenuhi seluruh faktor itu secara sempurna hanyalah siapa, Mas Abdurrahman? Orang mukmin. Hanyalah orang mukmin. Apakah selain orang yang beriman bisa memenuhi sebagian faktor ini, Mas Usama? Bisa, tapi tidak sempurna. Baik, sekarang kita berpindah ke hal pertama yang bisa mendatangkan kebaikan, rinciannya. Jadi kalau kemarin kita membahas secara global, kita baru membahas secara umum. Sekarang beliau Syekh Sa'di rahimahullah mulai merinci, ya, faktor alami itu apa saja, kemudian faktor keagamaan apa saja, lalu faktor perbuatan apa saja. Nah, beliau membawakan beberapa contohnya, dan yang paling penting dan yang paling utama adalah faktor keagamaan yang beliau bawakan di sini, halaman 5. Silahkan dibaca, Mas Anjasyah. 1. Pertama, Faktor paling iman. dan amal saleh. 1. Faktor paling penting dan mendasar untuk menggapai kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Nah, Mas Abdurrahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya, Mas Usama. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Bagus.
Beliau penulis mengatakan apa? Faktor paling penting dan mendasar. Jadi kan faktornya kan banyak. Ya, faktor untuk mencapai kebahagiaan banyak, tapi ada yang paling penting. Ada yang paling utama, ada yang paling mendasar. Apa yang paling mendasar itu? Iman dan amal soleh. Apa? Iman dan amal soleh. Jadi siapapun yang mendatangkan faktor-faktor alami, ya punya makanan yang enak, punya kendaraan yang mewah, punya rumah yang megah, itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi itu bukan faktor utama. Ada nggak orang yang rumahnya mewah, tapi hatinya tidak tenang? Ada. Banyak. Ada nggak orang yang punya mobil koleksi mewah? Banyak. Satu mobil bisa buat bikin pondok. Saking apanya? Mahal. Saking mahal. Ternyata dia bunuh diri. Bunuh diri berarti tenang atau tidak? Tidak. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi faktor yang paling utama. Apa faktor yang paling utama tadi? Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Biasanya kalau iman dan amal soleh ini digandengkan, biasanya iman itu terkait dengan keyakinan yang ada dalam apa? Hati. Sedangkan amal soleh itu terkait dengan amalan. Amalan badan, amalan lahiriah. Ya. Itu biasanya kayak gitu kalau digandengkan antara apa? Iman dengan amal soleh. Apa dalilnya? Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa Abdullah? Ayat berapa? Ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, man amila solihan. Man amila solihan. Amila itu artinya amal. Man amila solihan, amalnya harus soleh. Amalnya harus benar, harus baik. Min dzakarin au unsa. Apa artinya dzakar? Laki-laki. Unsa perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama. Jadi jangan mentang-mentang laki-laki, wah kamu perempuan, nggak tahu apa-apa. Atau perempuan, laki-laki sukanya kayak gitu. Enggak. Semuanya berpeluang untuk mendapatkan ini. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Apa mukmin? Beriman. Berarti di sini ada berapa? Ada dua, iman dengan amal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu. Mas Abdurrahman, ada berapa penegasan di sini? Dua. Apa yang pertama? Lamut taukid. Yang kedua? Nun. Fala. La-nya di sini adalah lamut taukid. Pasti. Nuhyiyannahu. Nun di sini adalah nunut taukid. Pasti, sungguh, benar-benar. Siapa yang bilang kayak gitu? Allah. Coba. Seandainya Allah Azza wa Jalla cuma mengatakan, kami akan beri dia kehidupan. Kami akan beri. Allah cuma bilangnya gitu, kami akan beri dia. Pasti nggak diberi sama Allah? Pasti. Di sini Allah Azza wa Jalla bukan hanya mengatakan, aku akan beri dia. Tapi Allah mengatakan, aku pasti, sungguh, benar-benar. Berarti pasti dikasih atau tidak Mas Anjas? Pasti. Ya. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu penting. Jadi kita bisa paham Al-Quran dengan benar, dengan baik. Falanuhyiyannahu, pasti kami akan berikan dia kehidupan thayyibatan. Kehidupan yang baik. Contohnya kehidupan yang baik itu tadi, kebahagiaan, ketenangan, keamanan, ketentraman. Mungkin nggak ada orang lapar tapi tenang.
Mungkin Mungkin enggak? ada. Mungkin enggak ada orang kenyang tapi gelisah. Mungkin. Ya. Karena yang mendatangkan ketenangan, kedamaian, ketentraman itu Allah. Maka di sini Allah menggunakan kata fala nuhyiyannahu. Kami pasti akan berikan kehidupan yang tenang. Jadi yang memberikan kehidupan dan ketenangan itu adalah siapa? Allah. Wala najziyannahum ajrahum. Enggak cuma diberi kehidupan yang tenang. Bukan hanya diberikan kehidupan yang nyaman. Akan tetapi juga wala najziyannahum. Kami pasti akan memberikan kepada mereka pahala. Masukah? Wala najziyannahum. Ada berapa penegasan di sini? 2. Apa yang pertama? Lamut taukid. Yang kedua? Nunut taukid. Berarti mirip sama apa? Fala nuhyiyannahu. Mirip. Ya. Yang pertama fala nuhyiyannahu, yang kedua apa? Wala najziyannahum. Wala najziyannahum, dan kami. Ya. Kami, siapa kami di sini? Masih sama? Allah. Kami. Kami lebih dari satu kan ya? Allah berapa? 1. Kenapa pakai kami? Saya dulu. Allah berapa? 1. Qul huwallahu ahad. Ahad apa artinya? 1. Kenapa di sini Allah pakai kata kami? Padahal kami itu lebih dari 1. Kami kan jamak. Lebih dari 1. Satu Rahman. Untuk menunjukkan kebesaran. Untuk menunjukkan kebesaran. Jadi ketika Allah mengatakan dirinya kami, itu bukan berarti Allah itu lebih dari 1. Tapi untuk menunjukkan Allah itu maha besar. Allah itu maha agung. Sehingga pakai kata kami, gitu ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami, yaitu Allah Azza wa Jalla, akan berikan kepada mereka. Siapa mereka? Masa dulu? Bagus, maksud sama. Orang yang beriman dan beramal saleh. Kami pasti akan berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ajrahum. Apa? Pahala untuk mereka. Jadi kalau kita berbuat amal, berbuat baik, itu pasti dikasih balasannya sama Allah. Jadi jangan, wah aku sudah infak kok, ternyata nggak ada yang ngasih aku duit. Nggak boleh kayak gitu. Tiba-tiba. Iya. Dan nggak mesti balasannya harus di dunia. Aku udah ngasih, kamu nggak ngasih. Lu jangan, nggak boleh kayak gitu. Ya. Aku dulu kan pernah ngasih kamu. Sekarang kamu dimintain nggak boleh. Loh, jangan kayak gitu. Yang namanya balasan dari Allah tuh nggak mesti kalau ngasih makanan dikasih apa? Makanan. Pahala sama makanan lebih istimewa mana? Masuk Kak? Pahala. Makanan kapan habisnya? Sebentar. Cepat habis. Kalau pahala insya Allah bertahan lama sampai ke akhirat. Ya. Kalau keterima. Kalau diterima. Ya. Makanya kalau sudah beramal itu jangan, nggak usah sholat sunnah. Kemarin sudah. Itu kan hukumnya cuma sunnah. Ngapain? Nggak boleh kayak gitu. Ya, karena yang kemarin belum tentu diterima. Ya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dan masya Allah balasan yang Allah berikan itu lebih istimewa daripada apa yang mereka kerjakan. Coba saya tanya sama anak-anakku sekalian, surganya Allah dengan sholatnya kita itu lebih istimewa mana? Surganya Allah. Sholatnya kita kadang-kadang masih gerak-gerak, masih mainan apa namanya,
masih mainan lantai. Ya. Tapi surganya Allah sangat istimewa. Jadi inilah dalil dari iman dan amal salih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini bermanfaat buat kita semuanya. Besok insya Allah kita akan baca apa yang dibawakan atau yang ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita ulangi, faktor yang paling utama dan mendasar untuk mendatangkan kebahagiaan apa Mas Usama? Iman dan amal salih. Dalilnya Al-Quran surat apa, ayat berapa Mas Uka? An-Nahl ayat 97. Hah? An-Nahl. An-Nahl ayat 97. Apa bunyinya Mas Abdurrahman? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bagus. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman falanuhyiyannahu, kemudian walanajziyannahum. Ada berapa penegasan Mas Usama? Ada berapa penegasan? Ada dua. Yang pertama apa? Lam taukid dan nunu at-taukid. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.